Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa, dosen, dan pegiat literasi. Salam literasi ya. Perkenalkan, saya Fuad Fitriawan. Saya akan mengenalkan pengalaman saya dalam penggunaan Mendeley ya. Jadi ini adalah aplikasi Mendeley yang sudah kita install. Jadi ada namanya Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop itu adalah Mendeley yang dalam bentuk aplikasi yang bisa kita install lewat komputer ya. Bisa juga aplikasi nanti yang bisa digunakan untuk HP. Tapi kebergunaannya lebih berguna jika diinstal di komputer ya. Nah, untuk bisa mendapatkan Mendeley Desktop itu kalian bisa download di Google ya. Cukup memasukkan kata kunci Mendeley Desktop seperti itu, kemudian nanti tinggal unduh. Aplikasi yang sudah diunduh itu bisa diinstal di Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10. Nah, coba kita buka kalau sudah diinstal ya. Tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah memiliki akun ya, tinggal memasukkan email dan passwordnya. Tapi kalau belum, kita register dulu ya. Kita register, klik register ini, kemudian akan muncul akun seperti ini ya, akan muncul. Kemudian jadi muncul awalnya tampilannya seperti ini. Di sini kita masukkan email ya, pokoknya seperti itu ya. Kemudian namanya seperti itu, kemudian passwordnya ini ya. Jadi kita tuliskan given name, family name, kemudian password. Setelah passwordnya fair, kita tinggal register. Kita coba apakah bisa. Nah, bisa ya. Setelah bisa, kita continue. Nah, continue maka masuk di sini ya. Setelah masuk di sini, kita tinggal memasukkan di Mendeley Desktop ya. Di Mendeley Desktop kita masukkan. Nah, kemudian passwordnya bisa ya. Jadi seperti ini. Ini kita tutup aja ya. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Tampilannya masih kosong karena memang belum kita isi berbagai macam literatur yang kita download secara digital dari OJS berupa artikel ilmiah atau dari Google Book berupa buku, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi kalau sudah terregister seperti ini berarti kalian sudah bisa menggunakan Mendeley Desktop. Nah, kemudian kita ajarkan bagaimana cara manajemen dan cara menginsert atau menambahkan ya. Kita add nanti artikel yang kita download dari internet. Nah, sebelum itu kita kenali dulu, ini adalah beberapa fitur-fitur atau beberapa menu-menu yang sudah disiapkan oleh Mendeley. Mulai dari file ya, file ini macam-macam ya, editnya juga ada. Yang penting kita gunakan adalah bagian add file ini. Nah, sebelum kita add file itu kita buat folder-folder di sini ya. Katakanlah ini sudah ada folder ya, kita buat folder. Maka untuk penamaan folder itu fungsinya adalah untuk manage rumpun-rumpun ilmu apa yang kita masukkan ke dalam Mendeley kita ya. Jadi katakanlah seperti tentang, nah saya masukkan seperti ini. Kemudian buat lagi baru katakanlah ini, nah seperti itu. Jadi rumpun-rumpun ilmu, atau banyak kalian mungkin ada project, katakanlah membuat skripsi atau tesis disertasi, bisa dimasukkan foldernya referensi tesis banyak semacam itu, atau referensi skripsi seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk memanage agar folder-folder itu
di dalamnya ada file-file yang khusus pembahasannya masalah yang sudah ditulis di folder ini ya. Oke, kita akan coba cari artikel yang ada hubungannya dengan biologi sel, sehingga nanti akan kita masukkan ke dalam folder ini ya. Nyarinya mudah, kita cari di Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kita ketik aja, nah banyak seperti itu ya. Nah, di Google Scholar tentu akan lebih representatif kalau di sini kita mencari jurnal ya, karena artikel atau jurnal ini biasanya ada afiliasi-afiliasi seperti ini yang bisa digunakan untuk bentuk tanggung jawab dari isi artikel ini. Biasanya ada autor, ada afiliasi. Nah, kita cek aja di sini ya, katakanlah ini ya, sel punca banyak ini. Kita klik. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini ada apa namanya, artikelnya ya, banyak sekali. Terus kemudian kita cari di sini yang ada hubungannya dengan sel tadi ya. Ya, ini sel ya. Nah, terus kemudian kita download ya. Kita download. Setelah di-download, kemudian kita cek isinya ya, kita cek isinya dulu. Kalau nanti isinya apa namanya baik, baru kita masukkan ke dalam Mendeley. Tapi kalau mungkin isinya kurang relevan, bisa kita apa namanya abaikan, kemudian kita cari yang lain. Ya, kita baca dulu ya. Di sini namanya cocok, oh ya, ada hubungan dengan biologi sel atau teori tentang sel atau perkembangan biologi sel macam itu kita oke. Kemudian hasil downloadan ini kita masukkan ke dalam Mendeley ya, sangat mudah. Tadi ini downloadan di sini tuh masuknya di download ya, di C download. Bisa kita manage dengan cara menyimpan hasil downloadan ini ke satu folder yang itu khusus untuk menampung referensi-referensi yang kemudian setelah itu nanti diimpor di Mendeley ya. Umpamanya ini kita cek dulu ya. Nah, jadi hasil dari artikel itu tadi akan ada di atas sendiri kalau saya urutkan ya, berdasarkan tanggal downloadnya ya. Sambil menunggu itu coba aja nanti kita langsung add filenya ya, yang kita peroleh tadi. Nah, di download ini kita tunggu. Oke, bentar. Nah, ini ya sudah ada, kita copy aja ya, di sini dimasukkan di mamanya ya, kita buat folder baru untuk menampung itu ya. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita langsung cari melalui Mendeley desktop ya, letak file itu. Nah, ini, nah langsung aja kita klik dan kita open. Otomatis nanti akan masuk ke dalam folder biologi sel artikel yang kita maksud, yang sudah kita download tadi. Nah, kalau kita klik, nah di sini sudah ada judul ya, kemudian penulis ya, penulis katakanlah penulisnya siapa, kita klik di sini. Nah, kalau belum lengkap, kita lengkapi ya. Kemudian Purnawati yang belum ada Purnawati, kita koreksi di sini. Nah, semacam itu. Nah, udah. Kalau sudah ya, kita cek tahunnya tahun berapa.
untuk jurnal ini. Cara ngeceknya bisa di apa namanya ya, bisa di jurnalnya tadi yang kita peroleh ya, bisa kita lihat ini tahun bentar, oh ini tahun 2021 ya, baru ya, berarti kita tambahkan di sini 2021, maaf bukan di sini tapi di bawahnya ini tahun 2021, volume 27 nomor 3 halaman 223 sampai 231. Nah, memang kadang seperti ini, ada beberapa yang belum lengkap ya. Ada yang belum lengkap sehingga kadang kita lengkapi, tapi ada juga kadang yang sudah lengkap. Sampai-sampai kadang abstraknya pun juga sudah masuk di dalam Mendeley ya. Kalau kita pengen masukkan abstraknya, masukkan aja nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting tahun, volume, isu, kemudian halaman sudah masuk, kemudian DOI-nya belum ada, nanti bisa kita tambahkan. Kemudian URL-nya ya, mungkin bisa ditambahkan juga, mungkin tidak ya, seperti itu. Yang penting ini sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, oke, otomatis ini akan menyimpan sendiri ya, seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ini umpamanya kita akan merujuk ya, Sumbaya ini akan kita rujuk ya untuk pengutipan. Katakanlah kita buka Word-nya ya, kita buka Word-nya, kemudian kita lihat di reference ya, di reference. Nah, cara pengutipan ada banyak sekali ya. Bisa kita pengutipan itu dengan menggunakan body note atau in-note, atau kita bisa menggunakan footnote. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu menggunakan footnote. Nah, menggunakan footnote dengan menggunakan Mendeley ini bisa. Caranya yang pertama adalah kita klik view ini ya. View ini, kemudian citation style. Kemudian kita cari yang namanya Turabian. Turabian ini tidak akan muncul langsung di sini secara umum karena memang rata-rata tidak digunakan secara umum, seperti hanya apa namanya, apa ini ya, American Psychological Association 7, 6 ini sudah umum yang bisa digunakan untuk apa namanya, in-note atau body note. Tapi Turabian itu untuk footnote ya. Jadi jarang-jarang muncul di sini. Kalaupun tidak muncul, kita bisa mencarinya di More Style ini ya. Kita klik di sini Turabian gitu ya. Nah, kalaupun nanti toh tidak ada di sini, kita bisa download di sini ya, sangat cepat kok, nggak lama ya. Kalau sudah muncul, kita install masing-masing ya. Ini sudah diinstal. Kemudian setelah diinstal ya, kita gunakan style-style ini melalui installer ini ya. Ya, akan muncul di sini, gunakan ya. Kemudian ini juga digunakan. Setelah itu down. Nah, maka di sini nanti akan muncul ya. Nah, ini Turabian 9, Turabian 8. Kita gunakan aja yang Turabian 8 yang fungsinya ini akan ada catatan kaki ataupun footnote yang lengkap ya, footnote yang lengkap seperti ini. Nah, setelah itu kita buka apa namanya, Word-nya, kemudian kita lihat di sini, dan apa namanya, sini akan muncul ya, di referensinya akan muncul Turabian ya, Turabian 8 yang sudah kita setting tadi. Kalau kita pengen mengubah yang lain, nanti tinggal mengubah ini, katakanlah ke apa 7 atau apa 6 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis ya, kita tulis nah, semacam itu. Kemudian setelah jadi seperti ini, bagaimana nanti kita merujuknya? Kalau footnote, langsung insert citation, kita tulis. Nah, ini akan muncul ya. Kemudian nah, otomatis akan muncul tanda footnote-nya. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, footnote-nya tinggal sudah muncul, sampai halaman juga sudah muncul. Tinggal kita tata ya. Umpamanya ditata, nanti ya tinggal seperti ini. Nah, rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau umpamanya buat daftar pustaka ya.
Makanya membuat daftar pustaka. Kita buat di bawahnya. Nah, umpamanya kita tulis daftar pustakanya ya. Nah, jadi sudah muncul seperti ini. Kemudian kita buat daftar pustakanya, kita klik reference ya. Kemudian kita klik di sini adalah insert bibliografi ya. Nah, seperti ini muncul ya, otomatis akan muncul, tinggal kita setting aja. Dan ini sudah bisa digunakan untuk semua daftar pustaka yang ada ya. Katakanlah ini kita tulis menurut Dela ya, kita cari tadi. Nah, bahwa nah seperti ini ya, kita masukkan nah, oke ya, sel otak pada tikus memiliki gambaran macam seperti ini katakanlah. Kemudian setelah itu kita cari referensi lagi, katakanlah ini. Kita klik seperti itu, terus kemudian kita ambil untuk referensinya, kita baca. Oke, sepertinya penting. Kemudian setelah itu kita download ya. Setelah kita download, kita simpan ya, kita buka sedikit, kemudian kita simpan di ini ya, di folder dan tadi ya tentang biologi sel ya, karena memang masih biologi sel. Kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley, kita masukkan di folder biologi sel ya, terus kemudian kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Sudah. Nah, ini tahunnya sudah masuk, abstraknya juga sudah masuk ya. Jadi lebih lengkap di sini ya. Kemudian DOI-nya memang belum ada, file sudah ada. Penulisnya juga sudah lengkap, Budiman Hartono, di sini Sangat B Hartono, seperti itu ya. Nah, kemudian kita kita baca. Nah, kemudian kita anggap penting ini, maka kita tambahkan ya. Hal tersebut diungkapkan juga oleh Hartono. Nah, setelah itu kita klik di sini Hartono. Nah, oke. Nah, otomatis di daftar pustaka keluar, kemudian di di footnote juga keluar. Seperti itu ya. Jadi sangat lengkap. Jadi seperti itu penggunaannya, dan seterusnya seperti itu ya. Umpamanya ini nanti kita ubah ke inode, mudah saja kita blok ya, kemudian ini kita ganti seperti ini, maka otomatis ini akan masuk inode ya, tinggal kita edit sedikit dan footnote-nya hilang, daftar pustakanya muncul. Jadi seperti itu. Umpamanya kita kembalikan lagi ke footnote ya, seperti ini. Jadi akan kembali lagi ke footnote ya, kita edit seperti ini. Nah, oke ya, saya kira itu. Dan tidak sulit untuk mengoperasikan Mendeley ini, tinggal kita biasakan saja sehingga nanti kita bisa benar-benar ahli di bidangnya. Terima kasih. Saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.